Ada satu pak dia taruh persembahan tuh begini. Saya tanya, Papa, kenapa lipat tangan sampai model begitu? Dia bilang, Pak Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, tapi saya tahu. Pendeta, kau tahu apa? 1000. 1000 jadi begini. Saya yakin kalau 100.000 tidak mungkin begini. Kalau 100.000 itu cara tarik supaya begini pakai batok lagi. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Damai di hati. Yang di luar shalom. Damai di hati. Semuanya shalom. Damai di hati. Oke. Di luar masih hujan kah? Masih. Oke, kalau begitu kita bicara hujan duluan. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini betul. Jemaat. Hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 1. Hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk lebih rapat. Duduk semakin. Kalau tidak hujan, anak masing-masing akan duduk di pojoknya. Tapi karena hujan, kita rapat-rapat sedikit. Saudara tahu bahwa pergumulan besar dari gereja kita adalah bagaimana membangun misi, membangun visi bersama. Duduk semakin rapat. Kadang-kadang yang sudah duduk rapat saja, masing-masing masih pikir sendiri. Handphone berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang ada. Duduk sama-sama tapi dia sibuk dengan orang lain. Betul? Di Koka ada begitu. Siapa punya suami? Hujan mengajarkan kepada kita duduk semakin. Yang kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin kuat. Berteriak makin kuat. Perubahan zaman ini begitu cepat, kita belum siap untuk satu perubahan, perubahan berikutnya sudah datang. Kalau suara-suara kenabian gereja tidak diperdengarkan dengan kuat, tidak semakin keras diperdengarkan, kita kalah terhadap ini perkembangan zaman ini. Harus lebih kuat. Ketiga, ada teki di kampung dulu. Tahu TK? Tahu teki? Tahu? TK? Habis TK? Ya ini kita repot ini kalau begitu ya. Oke, ada teka-teki dulu di kampung udah begini. Jatuh di bawah, cari di atas. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan kenapa? Kalau hujan dan seng, kalau seng bocor waktu hujan, kan dia menetes di bawah, kita cari di atas. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari, tidak tahu bocor di mana. Jatuhnya di bawah, carinya di. Artinya semua pergumulan yang terjadi di dunia harus cari jawabannya dari. Makin kita cari di bawah, makin tambah sulit kita menemukan jawaban. Bahkan banyak orang bisa murtad karena itu. Jatuh di bawah, cari di. Kenapa Tuhan mau berkorban bagi kita? Harus cari jawaban di atas. Kenapa Tuhan mau jadi manusia bantu kita? Harus cari jawabannya dari atas. Kenapa kita punya istri cerewet sekali? Harus cari jawaban di. Kenapa kita punya suami mukanya begitu saja? Cari jawaban di. Jangan cari di Facebook nanti masalah. Oke baik, jemaat. Kita bicara tentang doa. Sekarang saya mau tanya saudara. Saya biar berdiri sini supaya biar merata semua. Saya tidak usah kemana-mana. Saya di sini saja. Oke, jemaat. Doa itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Yakin? Kedua, doa itu gampang atau susah? Doa gampang atau susah? Kenapa suara turun sedikit? Ulang, doa penting atau tidak? Doa gampang atau susah? Yakin? Amin. Kalau begitu saya mau tanya, karena doa penting, doa gampang. Saudara menikmati kehidupan doamu dengan baik? Kenapa suara hilang? Doa penting, amin. Doa gampang, amin. Saudara menikmati kehidupan doamu? Banyak orang itu melihat doa sebagai beban. Banyak orang. Ada anak-anak yang katekisasi, kalau kita bilang sebentar kau berdoa, dia datang doa cepat-cepat, pulang dia tanya di teman, tadi kita doa baik tidak? Ada orang yang cerewet sekali di Koka ini, dia paling cerewet. Tapi kalau kita bilang sebentar, nggak ada doa makan, terus dia bilang sembarang saja. Di sini ada yang begitu, dia ada ikut ke KPI di sini, betul ada.
Dia paham apa juga? Saudara tahu, doa penting, doa gampang, tapi tidak semua orang menikmati kehidupan doanya dengan baik. Bahkan banyak orang takut berdoa. Ada anak-anak muda ini. Di sini ada anak muda? Anak muda? Di sini nenek-nenek semua, tidak? Anak muda. Ada banyak anak muda yang laki-laki pergi ibadah pemuda, tapi sampai sana dia tidak boleh suruh saya doa, tidak boleh. Kalau suruh minggu depan dia tidak datang. Aduh, kesian ini anak orang ini. Nah, baik. Jemaat, Tuhan tahu hal itu. Tuhan Yesus tahu hal itu. Sekarang dia mau ajar orang berdoa. Sebelum masuk pada isi doa, dia ajar 3 hal mendahului. Berapa hal? 1, dia bilang begini, kalau engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Tidak ada. Jadi di sini ini orang tulus-tulus semua. Wih, ngeri sekali. Wih, luar Pak Tiri, terima kasih banyak Pak Pendeta, memang anugerah. Tidak ada kemunafikan di jangan berdoa seperti orang munafik. Munafik itu di muka omong lain, di belakang buat. Di sini ada begitu. Dia ibu-ibu atau bapak-bapak. Itu. Di muka manis sekali, di belakang itu namanya apa? Munafik. Jemaat, Tuhan Yesus kasih orang, karena engkau melihat orang berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya dan berdoa sekeras-kerasnya, mereka dilihat oleh orang, kamu telah mendapat upamu. Ada kebiasaan di zaman Tuhan Yesus, orang menggelar tikar di pinggir jalan, berdoa sekeras-kerasnya. Tuhan bilang, kamu telah mendapat upah. Kalau kau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi itu hanya terdiri dari 1 kamar tidur saja. Jadi kalau Tuhan suruh masuk kamar, di kamar itulah itu hal yang privat sekali, pribadi sekali. Doa itu hubungan pribadi. Orang yang melakukan doa syafaat itu boleh ada. Tapi doa syafaat hanya boleh didoakan oleh orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidurnya sudah beres. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan di kamar tidur belum beres, jangan berdoa bagi banyak orang. Jelas? Jelas ketiga. Pertama. Kedua, Tuhan bilang begini, kalau engkau berdoa, jangan bertele-tele. Jangan apa? Jangan bikin-bikin, jangan terlalu, jangan berdoa itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena doa itu relasi. Sama-sama 1, 2, 3. Doa itu relasi. Saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak punya relasi dengan saudara. Bisa atau tidak? Bisa. Bahkan mesin saja bisa berkata-kata dengan saudara. Saudara coba pergi ke satu tempat, pergi ke mall itu, di tempat yang pintu masuk itu, pas kita sampai, terus itu nona bilang, tempelkan kartu Anda. Saudara kenal itu nona? Kenal betul kan? Terus waktu kita tempelkan kartu, uang keluar, terus dia bilang terima kasih. Saudara kenal dia? Dia orang Manado. Jemaat, kalau saya dengan Pak Teddy, kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, Pak Teddy naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, beliau berhenti tanpa saya minta. Pendeta, yo, kemana? Naik. Gitu. Karena kami dua punya relasi. Amin. Bayangkan kalau saya dengan Pak Teddy tidak ada relasi, kami tidak saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti, tapi dia bilang, ojek Pak. Banyak orang sibuk mempersiapkan kata-kata, lupa membangun apa? Relasi. Ada banyak orang termasuk majelis jemaat di konsistori, doa firman, doa persembahan, terus itu dia pun kalimat sama semua. Jadi dia bangun, kita sudah tahu ini dia nanti ngomong. Betul? Betul kok tidak? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Jemaat, menurut saudara saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Karena kami dua saling kenal, kami dua punya relasi. Waktu saya mau meminta sesuatu kepadanya, cara memintanya ringan, karena relasi tadi. Saya mau minta teh, pas saya bilang, "Ma, ya bikin teh dulu saya. Gelas kecil saja, jangan terlalu banyak gula, papa takut sakit gula itu." Sudah, kan mintanya hanya begitu. Amin. Tidak mungkin saya mau minta teh, saya punya istri, saya bilang, "Mama, buatlah segelas teh. Jangan
ada gula ya? Papa takut sakit gula. Wih, itu pas habis ibu tanya, papa sehat? Relasi lebih penting dari kata-kata. Jemaat, kekuatan doa bukan pada teriakan saudara, bukan pada tangisan saudara. Kekuatan doa itu ada pada ketika saudara-saudara memberikan beban itu, Tuhan ini yang kau atur seperti yang kau. Relasi lebih penting dari kata-kata. Amin kok. Ketiga, Tuhan Yesus kasih tahu, kalau engkau mau berdoa, taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu. Taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan. Tuhan tahu atau tidak? Yakin? Lalu kenapa saudara berdoa sama ke Tuhan tidak tahu? Kadang-kadang kita berdoa, kita kira Tuhan tidak tahu. Sampai-sampai ada kebiasaan, ada satu orang berdoa, yang lain sambung-sambung. Tuhan, kami terbatas, tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Benar Tuhan. Kok diam dulu, saya doa habis pukul. Saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu atau tidak? Jemaat. Banyak orang kira waktu dia berdoa habis baru Tuhan mulai bekerja. Saya mau bilang kepada saudara demi nama Tuhan Yesus, bahkan sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah bekerja. Doa adalah sebuah keputusan untuk masuk di jalan di mana ikut seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan bahkan sebelum saudara berdoa. Jemaat, Pak Pendeta, kalau memang sudah tahu kenapa kita berdoa seperti orang tua. Saudara tahu orang tua? Di sini ada orang tua? Atau ini bujang semua? Orang tua itu dia tahu dia punya anak punya kebutuhan, tapi dia bilang, "Nak, mau apa?" Bilang, "Saya." Bilang, relasi. Oke? Itu 3 hal. 1 tadi apa? Nah, tidak. Aduh. Jemaat. 1 tadi berdoa jangan. Kedua berdoa. Yang ketiga taruh dalam pikiran perasaan bahwa setelah 3 hal itu baru sekarang Tuhan ajar bagaimana orang berdoa. Ini baru khotbah, yang tadi itu pengantar. Ini baru. Oke. 4 kalimat pertama mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Seperti di 4 kalimat pertama itu adalah credo. Sama-sama apa? 4 kalimat pertama itu credo. Credo itu apa? Pengakuan iman. Orang harus berdoa dibangun di atas pengakuan iman. Mendahului doa dengan sebuah pengakuan. Pengakuan seperti apa? Engkau Tuhan yang menciptakan langit bumi. Engkau yang melahirkan saya secara ajaib. Engkau menebus saya. Engkau menyiapkan surga bagi saya. Saya percaya bahwa rancanganmu lebih dari apa yang saya rancangkan. Berdasarkan pengakuan iman itu kita sekarang berdoa. Saudara kalau berdoa tidak dibangun di atas pengakuan iman, saudara sementara berspekulasi saja. Tahu spekulasi? Tahu judi? Di sini ada yang biasa main judi. Judi paling banyak di Manado. Judi apa? Bunyi apa? Judi apa? Ayam. Kasihan itu ayam. Lebih baik bikin kuah itu ayam. Saudara, spekulasi itu coba-coba. Coba-coba. Siapa tahu. Kenapa? Karena bukan dibangun di atas pengakuan iman. Kita mengaku itu dulu. Apa yang kita akui? Tuhan, kami sebut Engkau Bapa. Saudara-saudara, dalam konteks Yahudi menarik sekali, karena nama yang kita sebutkan pertama itu, aku adalah aku mengutus aku kepada. Aku yang mana kita tidak tahu. Kemudian menjadi Yeha-Weha. Dia yang sangat sulit untuk diucapkan sekalipun. Sekarang dia menyuruh kita memanggil dia Bapa itu sebuah relasi. Dalam relasi itu kita sangat dekat dengan dia. Makanya kita menyebutnya Bapa. Bapa mana di dunia ini yang ketika anak minta ikan dia kasih ular? Bapa mana? Bapa mana di dunia ini yang ketika anak minta roti dia kasih batu? Kalau kamu Bapa yang berdosa saja masih bisa melakukan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Relasi pertama dibangun di atas pengakuan. Dikuduskanlah namamu. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, yang kita berdoa kepadanya itu dia kudus. Hanya ada satu teori dan itu kuncinya. Datang kepada Tuhan yang kudus harus datang dalam kekudusan. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Banyak orang berdoanya luar biasa tapi tidak menjaga kekudusan dirinya. Kenapa lihat saya?
Jemaat, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kita diterang, bisa lihat orang di gelap? Bisa tidak? Orang di gelap, bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa kadang-kadang orang diterang dia kembali ke gelap? Orang diterang biasa kembali ke gelap itu karena dia suka melakukan hal ini. Dia suka. Itu apa namanya? Itu nama apa tuh yang di mana ada orang sebut apa? Apa? Di sini ada yang biasa begitu. Yang tidak lama ada. Itu jadi soal. Jemaat, saya mau tanya, siapa di sini yang suaminya dia punya HP itu pola rumit? Ada yang mesti pakai sidik jari lah, mesti pakai kontak mata. Ada di sini. Tanya dia rahasia negara apa yang terlalu penting. Hati-hati itu, hati-hati itu. Kekudusan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Mau datang kepada dia mesti menjaga kekudusan. Banyak orang berdoa tapi tidak menjaga kekudusan. Makanya dia bilang begini, masuk kamar. Jemaat, kita suami istri sekalipun, ada hal yang suami tidak kasih tahu istri, ada hal yang istri tidak kasih tahu suami. Betul? Betul. Hati-hati ada suami. Ada atau tidak? Ada. Tidak percaya, saya pakai contoh yang ringan saja. Misalnya saya ajak istri ke rumah, orang tua mau lihat mama. Mama, non, mari kita ke rumah. Saya tidak. Sampai di rumah mama tanya, kau punya istri? Oh ya, ada badan kurang enak. Istri tipu begitu. Terus waktu kita pulang, istri tanya, Pak sudah pulang? Yo, mama bilang apa? Jujur. 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 Tipu kan? Ada hal yang kita tidak tahu. Karena itu saudara, dia bilang masuk di situ bicara dengan Tuhan. Amin kok. Anak muda, di sini sudah nikah semua ini. Anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Gelap atau terang? Terang atau gelap? Yakin terang? Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap. Itu kita usaha, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Datanglah kerajaan itu berkaitan dengan pemerintahan Allah. Kerajaan, pemerintahan. Pemerintahan dari Allah itu adil, penuh kasih setia, penuh keberpihakan. Tidak ada kecemburuan. Tuhan yang berkuasa. Rumah di mana kerajaan Allah ada adalah rumah yang baik sekali, yang menjadi tempat indah bagi orang berdoa. Saya mau tanya kita dulu, jawab jujur, kuat, tulus. Jemaat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Benar-benar yakin? Yakin betul atau yakin saja? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Kalau begitu siapa mau pergi ke sana sekarang? Ada yang mau ke sana sekarang? Kenapa saudara ini? Mau tinggal di mana sebenarnya saudara? Pak Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke. Memang belum waktu Tuhan kita pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tetapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah saya alami di sini, di tempat saya tinggal. Harus saya alami di dalam gereja ini. Harus sudah saya alami di tempat di mana saya bekerja. Saya mau kasih saudara, tanda-tanda kerajaan surga tidak ada pada keluarga-keluarga di mana suami biasa pukul istri. Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Itu dia soal. Atau saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Boleh. Berani angkat tangan, pulang kena pukul ulang sama itu soal. Jemaat, tanda-tanda kerajaan surga tidak ada pada keluarga di mana istri biasa maki. Di sini ada ibu-ibu biasa maki. Jujur. Tanda-tanda kerajaan surga tidak ada di situ, saudara. Amin kan? Baik, sekarang kita mulai. Yang pertama, doa dimulai dari 4 kalimat pertama itu apa? Yang pertama tadi? Tidak. Yang Bapa kami di surga sampai yang kalimat keempat itu apa?
Atau apa? Pengakuan iman. Sekarang saya mau masuk pada inti untuk kita hari ini. Bagaimana meminta sekarang? Ini Tuhan Yesus yang ajar. Kalimat pertama setelah kredo itu, setelah pengakuan iman, Tuhan Yesus mengajarkan kalau engkau meminta, permintaan pertama 1, 2, 3, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Setelah pengakuan iman, minta pertama adalah minta makan. Minta apa? Jemaat, makan penting kok tidak? Yakin? Betul-betul makan penting? Lalu kenapa banyak ibu-ibu tidak makan malam? Makan itu tidak penting kah? Saya mau bilang begini, permintaan pertama makan, makanan itu kebutuhan. Setelah pengakuan iman, permintaan pertama kebutuhan, bukan keinginan. Banyak kali berdoa minta keinginan, bukan minta kebutuhan. Padahal Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Banyak orang terlalu memikirkan keinginan, bukan kebutuhan. Sekarang saya lanjut. Ketika kalimat itu bilang begini, berikanlah kepada kami pada hari ini. Permintaan pertama, minta kebutuhan hari ini, bukan kemarin, bukan, tapi hari ini. Banyak orang tidak jujur terhadap hari ini. Dia kira dia hidup di masa lalu. Banyak orang kira dia hidup di masa depan. Ada banyak ibu-ibu bilang ke saya, bilang begini, Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah tidak ada bagaimana? Ibu masih ada. Tidak usah pusing nanti kalau ibu tidak. Ibu-ibu masih ada atau tidak ada? Lalu kenapa takut yang tidak ada? Minta yang hari ini. Permintaan hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Permintaan hari ini. Banyak orang pusing dengan besok. Banyak orang pusing dengan masa lalu yang tidak bisa dirubah. Karena dia punya pengalaman masa lalu yang buruk. Dia jaga betul-betul supaya tidak boleh ada orang tahu, dia sembunyikan. Dia stres dengan kehidupan hari ini. Hari ini penting. Nah sekarang saudara lihat permintaannya begini. Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kebutuhan yang secukupnya. Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita paling cukup itu apa. Tuhan yang paling tahu. Ini seperti kita pinjam uang di bank. Pernah pinjam uang di bank? Pernah? Di koperasi? Pernah juga? Harian atau mingguan? Saudara lihat, secukupnya penting. Waktu kita pinjam uang di bank, kan ada petugas survei toh? Yang pinjol itu yang tidak ada survei. Dia langsung kasih saja. Waktu dari bank survei, dia tahu kita, oh ini 100 juta, ini 50, yang ini tidak usah, yang itu 20. Karena kita ini, pada waktu pinjam, tiap hari kita pergi ke bank. Waktu pengembalian, tiap hari orang bank yang datang di kita punya rumah. Karena itu Tuhan yang tahu, secukup. Jemaat, kita punya tradisi doa makan ini, tidak tahu siapa yang ajar. Tapi tradisi doa makan kita ini sedikit bermasalah. Orang yang berdoa makan, biasa mengucapkan 3 kalimat yang menarik ini. 1, dia bilang begini, Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Itu pertama. Kedua, dia bilang begini, Tuhan, berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Betul? Nah, yang ketiga ini dia punya masalah. Dia punya ketiga ini. Tuhan, berkatilah orang-orang yang susah makan minum itu. Betul? Pak, berdoa untuk orang susah salah kah? Salah! Di mana kesalahannya? Dengar baik-baik supaya jangan ada penyesatan di antara kita. Dengar. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar. Ada makanan banyak-banyak di atas meja. Terus kita berdoa. Tuhan, tolong urus orang susah. Karena saya mau makan kasih habis makanan satu meja. Itu maksudnya. Itu dia punya maksud. Jemaat! Mestinya setiap kali tambah nasi, doa baru. Mesti. Di piring pertama saudara berdoa, Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Itu di piring pertama. Terima kasih. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi. Terus bilang, Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya Tuhan. Tapi saya ambil, saya makan Tuhan. Saudara bayangkan, kita makan tambah 3 kali, pulang masih bungkus. Tetapi minta Tuhan urus orang susah. Menurut saudara pas? Pas. Sudah tambah 3 kali. Di sini ada biasa bungkus-bungkus nasi. Ingat orang susah loh. Jemaat. Ingat orang lain.
Ini tambah 3 kali pulang bungkus, akhirnya jam 3 sore, orang tidur enak-enak, dia pakai jaket training lari keliling satu kota Manado. Tidak akan turun itu badan. Sampai kita meyakini ternyata ada berkat Tuhan di situ juga untuk orang lain. Secukupnya saja, secukup. Sama-sama 1, 2, 3. Secukupnya. Itu cukup. Ini makan sampai kita ini kerja tidak keringat, makan keringat. Saya juga heran itu. Kelebihan cabai mungkin. Jemaat. Tapi doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini menarik. Dia bilang, Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini. Doa yang seperti ini, berikanlah kepada kami pada hari ini. Saya mau tanya, itu dilakukan pada awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari? Awal, tengah, atau akhir? Awal, tengah, atau akhir? Awal. Iya, sebab kalau dilakukan di tengah hari, nanti dari awal ke tengah makan apa coba? Jadi makanya dia di awal. Jemaat, sekarang saya tanya, awal hari dimulai jam? Awal hari dimulai jam? 6 atau 7? 1 atau 2? 00 atau 02? Awal hari, yang di luar? Awal hari dimulai jam 1 atau 2? 2 atau 3? Yakin? Jemaat, cara menghitung hari orang Yahudi tidak sama ke kita, tergantung bangun tidur jam berapa. Orang Yahudi hitung hari itu pada waktu petang awal hari dimulai. Jam 6 sore, waktu matahari mau turun. Orang hitung hari di situ, waktu matahari mau turun. Jam 6 sore, awal hari dimulai. Jadi saudara lihat sekarang, permintaan makan untuk hari ini, itu kira-kira di doa bilang begini, Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami pada yang secukupnya hari ini. Karena habis ini saya mau tidur. Doa habis di mana? Semalam tidur. Apa pentingnya bagi kita? Saya minta saudara memahami konteksnya dengan baik. Kenapa? Saya mau bilang kepada saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Mana yang mereka makan dengan cuma-cuma? Mana yang mereka makan dengan cuma-cuma? Mereka pungut pada waktu pagi. Tuhan mengerjakannya pada waktu mereka tidur. Mazmur 127 ayat 2, buka cepat! Cepat! Sudah kau belum? Cepat! Mazmur 127 ayat 2, sudah? Kita mulai sekarang. Sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi dan sampai dan makan roti yang sebab pada waktu kita tanam, kita siram, Tuhan memberi berkat pada waktu kita. Dia memberi pertumbuhan dan ada yang buka kios di Manado, di Koka ada buka kios, boleh, tapi tolong tidur. Jangan 24 jam, kehabisan darah. Seberapa seriusnya itu, saudara? Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sudah atur sel-sel buang yang tidak baik itu pada waktu kita tidur. Orang kalau tidur malam lama lebih sehat, tidur siang lama lemah. Jelas? Saudara lihat hubungannya dengan berkat. Supaya saudara di berkat ini kita bicara banyak hal nanti. Tapi saya mau kasih tahu begini, jemaat, waktu Kain dan Habel bermasalah, Kain bikin soal. Tuhan bilang begini, Kain, kenapa muka memuram? Dan hatimu panas. Ingat, dosa di depan pintu dan sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berpuasa atas dosa itu. Kain tidak bisa berpuasa atas dosa itu. Dia bunuh adiknya Habel. Saudara dengar, dia punya hukuman. Tanah yang engkau usahakan tidak akan memberi hasil yang baik kepada. Saudara dengar dia punya kesimpulan. Dengar. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Lebih kuat 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Saya mau kasih saudara, satu hal yang biasa buat muka muram dan hati panas adalah tidak tidur malam. Jelas?
Coba saudara tidak tidur malam, terus saudara buka kios, terus ada yang datang tanya, "Ibu, ada Indomie kah?" Karena ibu tidak tidur. Tidak ada. Menurut saudara besok yang pembeli datang lagi, dia pindah toh. Gara-gara apa? Muka murah, hati panas, berkata jauh. Lebih kuat, 1, 2, 3. Muka murah, hati panas, berkata jauh. Bikin status. Tulisannya apa? 3, 2, 4. Muka murah, hati panas, berkata jauh. Orang yang muka muram, hati panas tidak tahu bersyukur, saudara. Baru panitia pembangunan datang bawa envelope, tiap hariannya sumbangan, tiap hariannya sumbangan. Betul. Di sini ada yang begitu? Ada. Saya rasa ada ini. Saya rasa ini. Karena mengeluh saja. Wah, orang kalau tidak tidur itu mengeluh. Saudara lihat ya, saudara lihat ini. Kalau kita tidur bagus itu, saudara, bangun itu kan kita merasa kuat sekali. Kita bisa menyapa semua. Shalom, apa kabar? Cantik-cantik semua ganti. Wih, mantap, Tuhan memberkati ya, shalom. Itu kalau tidur aman. Kalau tidur tidak aman, kena efek vaksin lagi. Kita datang, orang tidur itu penting. Amin. Sama-sama, tolong tidur. 1, 2, 3. Tolong tidur. Di sini ada yang tidur jam 2, bangun setengah 3, pasti muka, hati, berkat. Jemaat, bangun gereja susah gak gampang. Ini. Bangun gereja susah gak gampang. Saya bilang pada saudara, dengar. Jemaat, saya mau tanya, di sini ada yang rumah pribadi ada? Tinggal di rumah, bukan warisan. Rumah pribadi ada. Dia bangun sendiri atau bangun satu jemaat? Bangun sendiri bisa atau tidak? Aneh kali ini jemaat. Bangun sendiri bisa, satu rumah sendiri bisa, mewah lagi. Sama-sama bangun satu rumah, tidak bisa. Muka muram. Masa sendiri bangun bisa? Sama-sama bangun tidak bisa. Ada yang salah, aku tidak. Ya ini, saya bikin kacau saudara pun pikiran. Jemaat, ini gereja bukan pendeta Menobe punya. Ini gereja milik Tuhan. Masa dia tidak bantu kita? Cara kita berpikir itu yang jadi soal. Akhirnya tiap hari kita bertengkar. Penadapan panitia 100 orang, yang kerja 20. Pas peresmian gereja 120 yang hadir. Nah, bagaimana? Di mana ada yang begitu? Saya kira saya saja. Jemaat, ulang, muka muram. Di kredo tadi saudara belajar. Tuhan. Saudara, makanya rajin gereja. Rajin gereja. Saya senang Pak Pendeta tadi. Orang di anugerah ini rajin gereja semua. Lihat, ini memang gereja harus dibangun besarkan. Lihat semua duduk di luar ini. Lebih banyak di luar daripada di dalam. Pasti hari Minggu. Pasti hari Minggu tidak begitu. Banyak yang pemalas gereja. Di kok sini ada? Siapa punya suami? Coba. Ada orang yang 1 tahun itu dia gereja 2 kali saja. Natal 1 kali, Paskah, makanya dia punya nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang. Napas 1 saja. Di sini ada yang Napas 1 tiba-tiba ingat berdoa itu ada. Siapa punya suami? Coba angkat. Aneh sekali kita punya hidup ini. Ini, saya mau tanya dulu, ini kasat mata saya, tolong jawab. Jemaat, kenapa yang hadir di kebaktian penyegaran iman hari ini lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ini mama janda atau bukan? Janda atau bukan? Tidak. Ada juga yang janda kok. Janda muda tuh. Kadang-kadang saya heran di bapak-bapak orang ini. Waktu masih pacaran, rajin jemput nona pacar antar ke gereja. Masih pacaran. Sudah menikah, dia malas gereja. Terus pendeta datang bilang, Pak, kenapa malas-malas gereja tidak seperti dulu? Dia bilang, Pak Pendeta,
Waktu Pak Pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah ke gereja sama dengan saya sudah. Aduh. Di sini ada yang begitu. Itu yang paham apa itu dia? Aduh, jadi masalah itu. Ini ibu-ibu juga satu, ini ibu-ibu satu juga ibu-ibu. Cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, ibu, yo, mana suami? Pak pendeta. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil risiko? Di sini ada suami ini. Aduh, rajin-rajin. Muka murah. Nah kalau berkat sejauh mau taruh persembahan apa? Berkat tidak ada. Ada satu pak dia taruh persembahan tuh begini. Saya tanya, Papa, kenapa lipat tangan sampai model begitu? Dia bilang, Pak Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh Pak. Saya bilang, tapi saya tahu. Pendeta kau tahu apa? 1000. 1000 jadi begini. Saya yakin kalau 100.000 tidak mungkin begini. Kalau 100.000 itu cara tarik suka begini pakai batok lagi. Saudara, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Usaha tidak mendatangkan apa-apa, saudara. Saudara, kita tanam, kita siram, Tuhan memberi pertumbuhan. Saudara buka kios, saudara buka toko apapun, kalau Tuhan tidak izinkan orang datang, tidak. Jangan bergaya. Karena itu harus syukuri duluan di situ. Amin. Jemaat. Ada orang jemaat ini yang seumur dia punya hidup itu pergi ke gereja mungkin 5-6 kali saja. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Mau kemana dia? Aneh-aneh. Di anugerah ada begitu. Ada apa tidak? Di bagian berkat Tuhan. Dia tidak usah datang-datang lagi di sini. Itu berdengarkanlah kasih setia Tuhan yang positif, mulai hari dengan positif. Yang kedua dia bilang begini, Tuhan, tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Itu berkat itu ada di situ. Tapi ini jalan menjadi penting untuk dapat berkat. Jalan, Tuhan tolong tunjukkan jalan yang benar. Karena tidak semua jalan benar untuk dapat berkat. Contoh, uang tinggal 20.000. Terus kita berdoa, Tuhan, saya punya uang 20.000. Tuhan tolong saya. Pas habis doa, dia keluar, ada yang bilang, kawan, judi ayam. Berapa? 20. Jalan Tuhan. Ini tolong tunjukkan jalan yang benar. Jelas kok? Jelas? Jelas? Satu suami, satu istri jalan sama-sama. Dua-duanya memang suami istri. Bukan, jangan. Kenapa Pak? Itu bukan kita beruang. Tapi kan tidak ada orang lihat. Sekalipun orang tidak lihat, jangan ambil. Istrinya itu. Lewat berapa ratus meter ke sana, ada uang 100.000. Istrinya tidak ambil, tapi sekarang suaminya mau ambil. Pas suami mau ambil, ibu bilang, Pak, tidak boleh. Kenapa? Itu bukan kita punya. Tapi mama tidak ada orang lihat. Sekalipun tidak ada orang lihat. Tadi kan Papa bilang, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir. Di satu waktu yang sama ini Tuhan izinkan dua hal terjadi sekaligus. Ini pasti Tuhan ada maksud. Ini kita punya soal. Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Jemaat. Makanya bangun pagi baca firman. Untuk dapat petunjuk Tuhan hari ini. Misalnya, kita baca satu ayat. Kan pasti ada petunjuk firman dari satu ayat itu kan. Misalnya, hormatilah ayahmu dan ibu. Oh, hari ini saya harus hormati satu ayah, satu ibu. Ketemu. Bukan itu. Hormat toh. Terus waktu kita hormat ayah ibu, orang tua, kita punya anak ini sudah baik. Aduh, ini rumah dia dapat. Misalnya, tapi jangan kasih itu rumah dia. Jelas itu. Saya ini kan pagi-pagi terus bagikan firman toh.
Bukan saya yang buat juga, orang kirim ke saya terus. Terus begini, tiba-tiba ada yang WA, Pak Pendeta terima kasih, ini saya pun pergumulan sudah dapat jawab. Tidak ada yang kebetulan kalau bangun pagi-pagi baca firman. Ada jalan yang harus kita tempuh, itu berkat kita dapat di situ. Ada amin. Amin. Ini bangun pagi-pagi bukan berdoa, handphone di rumah. Ada begitu ada. Jangan berdoa. Jujur sekali itu. Ikut dia punya bapak atau dia punya mama. Ini bangun pagi-pagi tidak berdoa, foto. Mau kasih takut siapa? Begitu. Kasih takut siapa? Mantap Oke. Berikanlah kami pada apa? Makanan kami yang berkat pasti ada. Saudara, masa meragukan berkat Tuhan ini? Hei, jemaah, ada yang pernah honor? Atau di sini semua langsung diangkat? Ada pernah? Saudara kan dibayar 700.000, 300.000 per bulan, itu pun 3 bulan baru bayar. Habis bulan kan masih lebih 10.000. Sudah diangkat, gaji pokok berjuta-juta, tambah tunjangan, habis bulan. Bendahara datang bawa kertas putih satu baru bilang, sudah potong semua. Jadi bukan soal berapa yang kita dapat, sikap kita yang lebih penting untuk itu. Amin kok? Kalau tidak tiap hari hanya muka muram, mengeluh, di sini ada yang biasa mengeluh. Yang ketemu satu orang dia bilang, Pak Pendeta, hidup terlalu, lu mati, sudah mati. Mengeluh. Di sini ada. Muka sudah begitu lagi mengeluh lagi. Memulai hari dengan benar. Berkat Tuhan ada. Berikanlah kami pada apa? Yang ajar kita anak muda. Anak muda! Kalau sampai rumah bersyukur sedikit ada kangkung. Bersyukur, kangkung enak, makan. Makin banyak makan kangkung, kulit makin licin. Ini buka begini ada kangkung. Kangkung. Jadi mau makan apa? Daun pintu. Bersyukur, mengucap syukur untuk kita. Amin ya? Pertama, permintaan pertama. Hari ini berkat Tuhan yang menjadi kebutuhan. Kedua, permintaan kedua ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Ampunilah kami akan sama seperti. Saudara lihat Tuhan Yesus ajar doa yang luar biasa. Permintaan pertama dia ajar minta berkat hari ini, tapi di hari permintaan kedua dia ajar kita, Tuhan ampuni saya untuk kesalahan masa lalu saya kemarin. Tuhan ampunilah saya dan kesalahan saya. Karena habis ini saya mau tidur. Kan matahari semua terbenam kan, mau tidur. Saudara tidak boleh tidur jangan bawa masalah, tidak boleh. Selesaikan masalah baru minta Tuhan ampuni. Tuhan, dari pagi waktu saya bangun jam 6 sampai jam 6 sore ini saya ada marah apa, saya buat hati sakit apa, Tuhan tolong ampuni saya. Karena saya mau tidur. Jangan tidur bawa masalah. Sebab kalau ada masalah, saudara tidak bisa tidur. Di sini ada yang susah tidur. Ada yang susah tidur. Jangan cepat-cepat bilang itu insomnia. Jangan cepat-cepat. Ada masalah. Ada masalah. Contoh, saya pakai contoh. Tuhan Yesus bawa murid-murid. Dia naik berdoa di situ, murid-murid kan di bawah situ toh. Tuhan Yesus balik datang, kau tidur atau bangun? Berapa kali? 3 malam. Yang paling terakhir, yang ketiga mereka tidur itu, serdadu orang sudah datang angkat Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus bilang pada mereka? Ini, kamu tidur sudah, orang sudah datang. Bisa tidur? Bisa tidur? Di sini ada yang tidur jam 2 bangun setengah 4. Terus bangga-bangga bilang, saya biar tidur jam 2 Pak, setengah 4, bangga, ada masalah. Ada masalah. Iya saudara, nanti coba saudara yang tahu, istri mungkin tidak tahu, saudara yang tahu ada masalah. Masa tidur cepat-cepat sudah bangun? Ada kenapa itu? Masalah, saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong, saya lihat ini muka masalah semua.
Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan begini, kenyataan begini. Mau bisa tidur? Mau bisa tidur? Tidak bisa. Ada masalah. Nah, Tuhan ampuni saya. Saudara tahu, kita ini minta Tuhan tolong ampuni saya kesalahan kemarin yang matahari terbit sampai saya mau tidur. Tuhan, saya jengkel siapa, saya menderita karena siapa. Tuhan ampuni dulu, Tuhan ampuni. Saudara tahu kenapa banyak rumah tangga itu tidak bahagia? Karena tidak mengampuni. Ini yang belum nikah jangan renungkan ya, yang belum nikah tidak renungkan. Saudara dengar saja lewat saja tidur. Pada waktu malam ketika suami istri tidur, suami akan menyentuh istrinya, istri akan menyentuh suaminya dalam hubungan yang Tuhan berkati. Sekarang saya mau tanya, bagaimana saudara menikmati hubungan suami istri itu? Padahal tadi siang saudara baru tipu dia. Tadi siang saudara baru maki dia. Tadi siang saudara baru marah dia. Tadi siang saudara baru ada perempuan lain. Bisa nikmati? Bisa. Makanya ampuni. Kenapa saudara lihat saya tapi tidak omong? Ampunilah kesalahan. Amin kok? Iya, kan kita punya masalah. Kita tipu dia, saudara bisa nikmat. Saya sudah bilang, yang belum nikah jangan renungkan. Kamu jangan renungkan. Ini untuk suami istri, karena ini ada soal. Nah sekarang saudara lihat, ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ini kalimat ini kalau kita sederhanakan pakai bahasa Indonesia, kira-kira begini. Tuhan, ampuni Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Pak Teddy. Seimbang. Kalau saya ampuni Pak Teddy 2 kali hari ini, maka Yandi diberi kesempatan diampuni berapa kali? Kalau saya tidak mengampuni Pak Teddy, saya harus berdoa, Tuhan, tolong jangan ampuni saya karena saya belum ampuni Pak Teddy. Bisa berdoa begitu? Kita ini diampuni mau, mengampuni tidak mau. Saudara pernah sakit hati dengan orang lain kok tidak? Ada orang yang saudara tidak suka kok tidak? Dia ada duduk di sini kok tidak? Coba saudara lihat dia, saudara bisa hati tenang? Bisa. Saudara biar lapar-lapar saudara, makanan sudah ada banyak di atas meja, saudara sampai terus basa-basi, saudara bilang begini, aduh makanan macam enak-enak sekali, siapa yang masak? Terus saudara bilang, itu ibu yang kau tidak suka itu. Langsung nafsu makan hilang. Pengampunan, amin. Jemaat, pengampunan satu paket dengan pendamaian. Sama-sama 1, 2, 3. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, tidak mau mengampuni. Contoh, yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia suka omong bilang begini, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak. Dia mau datang silakan, tapi untuk saya pergi ke dia maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong mengampuni tapi tidak mau Ada yang kebalikan dari itu, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak kecil. Tahu anak kecil? Yang mana? Anak kecil itu kalau mereka main kelereng, berkelahi, papanya datang, damai. Ini kau pun sudah damai. Kita ini kalau berdamai kan jabat tangan kok. Damai. Dia punya cara damai. Pakai foto-foto lagi. Tapi hati mengampuni. Padahal yang Tuhan ajar, ampunilah. Karena habis ini saya mau tidur. Saudara, ya biasanya ibu-ibu orang Yahudi kalau kasih tidur anak-anak begini, sambil pukul-pukul di paha, mereka bilang begini, ke dalam tanganmu kuserahkan. Berabad-abad lamanya ibu-ibu orang Yahudi mengucapkan kalimat itu waktu kasih tidur anak mereka. Kenapa? Karena ada kemungkinan tidur terus tidak bangun nanti pada waktu matahari terbit. Tapi masalah sudah selesai. Betul? Begitu. Ampun. Saudara yakin besok bangun? Selesaikan dulu dia punya masalah. Tidur aman. Saya kadang-kadang kalau di tenda duka terus ada yang bilang begini, Pak, orang tua ini mati enak sekali. Kenapa? Tidur-tidur. Siapa bilang enak? Kalau dia belum mengampuni, selesaikan. Ada yang benci mertua di sini ada? Ada mertua yang tidak suka dia punya mantu ada di Manado sini.
tolong selesaikan. Amin kok. Kalau tidak kita foto dengan baju seragam, tapi hati kita tidak seragam. Banyak suami istri itu tidak saling mengampuni, tapi mereka kan pencitraan toh. Sengaja pakai baju seragam, datang di pesta jalan sama-sama, sengaja sedikit terlambat orang. Halo. Hati. Amin, hati. 1, 2, 3. Hati. Pengampunan itu di sini. Baru saudara bisa tidur. Amin kok. Jadi yang belum bisa tidur, yang tidurnya susah, alasan bilang, saya minum kopi begini sudah apa-apa. Itu ada masalah. Periksa itu masalah. Gaya sekali bilang, kebiasaan masalah. Selesaikan. Ini malam jangan sampai ibu-ibu dan papa tidur. Saya belum bisa tidur. Oh, ada masalah Bapak. Jadi repot kita nanti. Tapi itu serius loh. Terus saudara, selesaikan. Ada masalah yang tidak terselesaikan. Kita nih banyak kali menyembunyikan masalah tanpa pengampunan. Ini majelis jemaat saja ini kadang-kadang masalah tanah di RT 02 mereka mau datang di sini. Di sini ada. Karena kita tidak menyelesaikan itu. Sekarang Tuhan ajar. Kalau sudah minta hari ini, minta pengampunan hari kemarin. Tuhan ampunilah. Karena habis ini saya mau tidur. Tidur tidak boleh bawa masalah. Saudara lihat banyak orang kaya raya. Kamar tidur besar, beli tempat tidur yang 15 juta, AC 1,5 PK, malam-malam tidak bisa tidur. Ada yang susah di pasar, di duri saja dia tidur nyenyak. Kita pergi bilang, wah, nggak bisa tidur di duri. Mabok cap tikus. Yang saya maksudkan adalah, mari jangan bebangi kita hidup dengan banyak hal. Saudara-saudara, ibu-ibu, saudara, tadi siang kami bercerita, sore waktu saya dijemput, kami bercerita. Saya bilang begini, kan ada ibu-ibu tertawa. Saya bilang mantap, itu tertawa tuh sangat tidak punya beban, realistis sekali. Saya kan melayani di pasar-pasar, di jalan-jalan tuh, ibu-ibu yang tidak ada beban itu. Mereka hanya dengan daster, duduk seadanya, cara tertawanya tuh tanpa beban. Tapi yang berbeban itu sosialita, dia bersaing dengan banyak orang, itu dia pun cara tertawa tuh tahan-tahan sedikit. Yang tadi itu kan bebas. Yang sudah apa tuh dia pun cara tertawa gini. Tidak kalau itu waktu dia hanya pakai daster tertawa sampai menangis, kan dia punya cara lap air mata tuh beda kan. Tapi coba kalau dia sudah mantap-mantap, cara lap air mata sudah bisa begini, dia punya mulai beda cara lap air mata itu. Saudara-saudara, jangan buat kita punya diri tambah masalah. Amin kah? Yang berbadan-badan besar dia tetap begitu. Mungkin yang berbeban dia hanya berat badan saja. Yang lain itu tidak ada beban. Ya, oke. Sudah kedua, ampunilah kami akan kesalahan. Yang kemarin itu Tuhan, yang dari matahari terbit sampai saya mau tidur, saya ada marah siapa, saya benci siapa, Tuhan tolong selesaikan. Karena saya juga sudah ampuni. Amin kah? Amin. Tapi belum selesai khotbah. Masih lama. Ketiga, permintaan yang ketiga, ucap sama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam. Saudara, ini sudah mau tidur ini, terus dia bilang, Tuhan, jangan bawa saya dalam pencobaan. Bukan Tuhan yang coba dia, Tuhan, tolong jaga saya supaya saya jangan masuk ke dalam ini. Apa yang dimaksudkan? Dengar. Dosa tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuat dalam pikiran dan perasaan. Itu kadang-kadang terjadi pada waktu kita belum bisa tidur, yang karena ada masalah. Kalau saya mau tanya dulu, jemaat, kalau tidak bisa tidur 30 menit, saudara buat apa? 30 menit kalau bisa tidur, saudara buat apa? Berdoa. Saudara lihat, banyak orang yang belum bisa tidur, kan dia mau tidur, belum bisa. Dia lihat-lihat loteng. Tiba-tiba dia bilang, saya ada ide. Masalah mulai muncul. Anak-anak muda itu kalau dia, saya ada ide, dia online,
Dia bikin status, sudah jam 12 lebih 45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Mulai ada yang komen kan, masalah. Saya mau tanya dulu, jemaat, saudara tahu motor? Tahu motor betul? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Saudara kalau bawa motor, sampai di lampu merah, di perapatan itu ada lampu merah, ada kok? Kan lampu merah hanya 1 sampai 2 menit. Pas kita sampai lampu merah, kita berhenti. Atau jangan terus. Oke, berarti kita lihat di papan reklame. Ada mobil hitam, ada nona-nona pakai baju merah. Kita lihat itu nona senyum dengan kita, bukan dengan orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat itu nona turun dari atas itu tempat jalan menuju kita, bukan ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita dengar itu nona panggil kita punya nama. Beberapa detik kemudian kita rasa itu nona pegang kita per tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang bilang, "Woi, jalan sudah!" Satu menit di lampu merah, pikiran kita bisa kemana-mana. Apalagi setengah jam belum tidur. Jelas yang saya maksud? Karena itu berdoa, Tuhan jangan bawa saya ke sini. Amin kok. Permintaan pertama, permintaan untuk hari ini. Permintaan kedua, pengampunan hari kemarin. Permintaan ketiga, Tuhan ajar kita untuk minta perlindungan Tuhan untuk hari besok. Besok, Tuhan jangan bawa saya pergi ke situ. Jangan. Tuhan, jangan bawa saya dalam pencobaan karena saya bendahara Tuhan. Ya. Atau bendahara di sini aman-aman semua? Mantap. Ada ganti toh? Saudara, ya, saya mau tanya, ya, jemaat, kalau ada persepuluh, perpuluhan itu Tuhan punya, jangan simpan di rumah, langsung kasih di gereja. Sebab apa? Simpan tahan akan mengakibatkan ambil tahan. Ambil tahan akan mengakibatkan pakai tahan, dan pakai tahan akan mengakibatkan pemutihan. Tuhan ampuni, jangan bawa saya karena saya mau pakai tahan. Jelas? Kan kita pimpin ibadah, ini majelis kan? Pimpin ibadah di rumah situ kan? Ada titipan kolekte. Kita tidak bermaksud pakai. Hanya tiba-tiba ada orang jual ikan lewat. Terus suami bilang, istri bilang, "Papa, ikan." Terus papa bilang, "Mahal ini." Terus suami bilang, "Ambil." Yang mana? Ibadah di situ. Tuhan jangan bawa kami ke dalam. Tuhan tolong jangan bawa saya dalam pencobaan. Kenapa? Karena saya pun teman kantor ini cantik-cantik semua. Jangan bawa saya. Berabad-abad lamanya orang Timur, TTS, Timur Tengah Selatan, ini bukan TKP Kicilan. Bahasa saya tuh, bahasa kampung saya itu namanya bahasa Dawan. Orang kampung di sana suka bilang PKK. PKK itu bukan yang apa lagi PKK itu? Bukan yang itu, tapi pakai bahasa kampung di sana PKK itu artinya poe kalan-kalan. Poe kalan-kalan itu apa? Rabah sembarang itu. Tuhan tolong supaya saya jangan rabah sem. Di sini ada yang biasa rabah sem. Karena ini malam. Di malam itu gelap atau terang? Karena di gelap itulah orang biasa rabah. Tuhan Yesus ini hebat sekali ya. Jadi kita doa nih, kita paham betul sekarang. Kemarin, hari ini, besok, Tuhan jangan bawa saya dalam pencobaan. Kenapa? Kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Kita ini kan tidak mau kalah dengan orang lain toh. Saya mau tanya, jemaat yang ada di sini di kolom-kolom, ada yang tinggal bertetangga ada? Atau jaraknya 1 kilo? Tetangga? Ada? Ada? Rapat itu rumah? Ada? Kan kadang-kadang kita digoda keinginan kita toh. Di sebelah tumis sayur, yang di sebelah tidak mau kalah. Dia bilang, "Anak-anak, kasih panas nih, kasih panas." Waktu minyak panas, anak-anak bilang, "Mama, tidak ada bawang." Nah, engkau percik-percik air saja. Kita digoda. Tuhan tolong supaya kita jangan begitu. Orang lain, suami baru pulang, dia bilang, "Pak, ya,
Orang di sebelah saja so ada motor baru. Kita beli. Besok suami pulang, papa, yuk, orang di sebelah ada sofa baru. Beli. Lusa pulang, papa, yuk, orang di sebelah ada televisi baru. Dan beli. Hari keempat papa pulang, papa, yuk, apalagi yang baru? Tidak, papa, saya mau kasih tahu. Pak, di sebelah ada istri baru. Mau. Jemaat. Pulang dari sini, ada orang bawa motor, hampir tabrak kita sedikit, dia lewat 20 meter, dia jatuh. Brrr, kita bilang apa? Kalau di Kupang orang biasa bilang mampor. Waktu pergi lihat, ternyata dia punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di Manado ada yang begitu? Ada. Yang orang lain beli kulkas tapi dia yang kedinginan, itu ada. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit ke KSK. Jangan bawa kami ke dalam cobaan. Itu penting itu. Kita ini terlalu banyak dicobai. Tagal dia pergi ke pasar, dia beli baju merah, rok kuning, sandal hijau. Terus dia mau pakai kemana? Kan dia kepingin orang lihat baju merah, rok kuning, sandal. Akhirnya pas gereja baru dia datang. Kita sama baku uji sudah. Supaya orang lihat baju merah, rok kuning, sandal hijau, semua sudah, baru dia sengaja. Duduk 5 menit. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam. Itu. Kita bergereja saja, saudara, kadang-kadang kita jengkel. Oke, pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh seorang penatua. Ini penatua bangun pembacaan hari ini dia ambil. Ya, padamu. Menurut saudara aman? Tuhan, jangan bawa kami dalam. Kita ini berjumpa deh. Jemaat. Dalam rumah yang kita hanya berapa orang? Dalam rumah yang hanya istri satu, di rumah istri satu. Istri satu, anak 2 saja, kita bisa saling baku jengkel ini. Apalagi di RT, apalagi di Kolong, apalagi di Indonesia. Tuhan, jangan bawa kami dalam. Ya toh, betul tidak? Baik, toh. Oke. Baik, jemaat. Mari kita lihat lanjutan. Doa dimulai dari kredo, pengakuan iman. Permintaannya ada 3. Pertama, permintaan hari ini, permintaan hari kemarin, permintaan untuk hari esok. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan ditutup dengan ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Secara cepat kalau kita baca teks itu, kita berpikir itu sama dengan kredo. Tapi ternyata tidak. Itu kalimat berkaitan dengan ungkapan syukur. Syukur untuk apa? Berdasarkan pengakuan iman saya yang tadi, Tuhan telah memberi saya makanan hari ini, mengampuni saya pada pengalaman masa lalu. Tuhan berjanji menyertai saya pada perjalanan masa depan. Engkau berkuasa atas itu, Tuhan. Terima kasih. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan diakhiri dengan ungkapan syukur. Diakhiri dengan apa? Cara terbaik menikmati hidup itu adalah mengucap syukur. Itu cara terbaik. Kenapa? Dengar. Hati manusia lebih luas dari dunia. Artinya, semua barang di dunia kasih taruh di hati manusia tetap masih kurang. Karena manusia selalu tidak puas. Tidak puas. Yang bisa menutup itu hanya apa? Ucapan syukur. Dengar. Kita ini kan kadang-kadang jalan kaki kita berdoa. Tuhan, yuk, kasih saya sepeda 1. Tuhan kasih sepeda 1, kita naik 2-3 bulan, kita berdoa lagi. Tuhan, naik sepeda memang enak tapi tanjakan yang itu betis sampai sama besar dengan paha. Jadi engkau punya mau? Kasih motor 1, oh Tuhan. Tuhan kasih motor 1, kita naik 5-6 bulan, kita berdoa lagi. Tuhan, naik motor memang enak, tapi saya punya istri berat 80. Anak 3 orang dan montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi 4-4 mau naik, Tuhan. Motor bawa masalah baru bagi kami punya rumah tangga. Jadi engkau punya mau? Kalau bisa mobil 1, Tuhan. Pick up tidak apa.
Tuhan kasih mobil satu, dia naik 1 tahun, dia berdoa lagi, Tuhan, naik mobil memang enak. Ibu juga naik, dia duduk di depan. Tapi anak perempuan kami satu-satunya sudah kawin dan tinggal di Tahuna. Masa mau ke Tahuna naik mobil, Tuhan? Jadi yang kau punya mau? Kalau bisa kapal feri saja. Tuhan kasih kapal feri satu, dia pergi ke Tahuna, pulang dia berdoa, Tuhan, memang naik kapal sampai Tahuna, Tuhan, tapi gelombang. Engkau punya mau? Helikopter. Tidak salah kan kita minta pada Tuhan. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat Tuhan. 1, 2, 3. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat. Banyak orang hanya melihat pada berkat, bukan pada sumber berkat. Akhirnya hanya mengeluh tiap hari. Hanya mengeluh tiap hari. Karena mata hanya tertuju pada berkat. Kenapa saudara lihat saya? Bersyukur, atau bersyukur. Sama-sama 1, 2, 3. Bersyukur ialah saat dimana seluruh pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Itu bersyukur. Banyak orang bikin ibadah syukur, tapi tidak dengan hati, pikiran, perasaan tertuju pada Tuhan. Dia punya hati, pikiran tertuju kepada rage. Tahu rage? Oh, di sini ada rage. Sebentar. Jadi bersyukur itu bukan ibadahnya. Bukan yang kita undang satu kompleks, satu dunia itu. Bersyukur adalah waktu dimana seluruh pikiran, perasaan, hidup semuanya itu tertuju pada Tuhan. Jemaat, kadang-kadang kita ini tidak tahu bersyukur. Ada istri tidak bersyukur. Saya mau tanya saudara, kalau bangun pagi istri masih hidup, berkat atau tidak? Berkat atau tidak? Kenapa saudara? Itu ibu yang jawab. Berkat toh, kecuali bagi yang mau. Bangun tidur lihat isi, masih hidup. Ibu-ibu, bangun pagi suami masih hidup, berkat atau tidak? Kecuali masih hidup. Bersyukur, bersyukur. Itu biar begini-begini ada istri. Daripada kita tidak bersyukur, bersyukur. Jemaat. Kadang-kadang orang bikin ibadah syukur di rumah, tapi kita bikin salah-salah. Saya lihat ini, banyak orang ini, orang ibadah. Nanti ibadah syukur, pendeta khotbah-khotbah, terus pendeta dia begini. Bapak Ibu saudara, mari kita satukan seluruh syukur kita bersama-sama dalam doa dengan keluarga yang bersyukur. Kita masuk dalam doa syukur, dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa ini yang, ibu-ibu dong langsung ke belakang. Baku ajak lagi. Sampai di belakang yang ketua dapur itu akan bilang kepada yang ibu-ibu, sudah siap. Sudah doa syafaat. Gua tadi sudah kasih panas. Padahal hanya kacang beribu. Orang doa dorang ke belakang. Di sini ada ibu-ibu yang biasa jadi ketua dapur, ada? Ibu yang mana? Ibu yang mana yang biasa jadi ketua dapur? Suruh dia bertobat sudahlah. Orang doa dia di belakang supaya apa? Nanti sebentar kita tanya, ibu-ibu tidak ikut ibadah? Ada Maria, ada Marta, Pak. Maria, Marta apa? Doa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Betul? Yakin? Sopan? Coba ikut hari Minggu, Pak Pendeta Teddy, Ibu Pendeta pimpin. Terus Ibu Pendeta, Pak Pendeta. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa, saya baru bilang, betul? Di anugerah ada majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Saudara, sikap kita tuh penting. Jemaat, lihat, kredo, pengakuan iman, permintaan kebutuhan hari ini, pengampunan hari kemarin, penyertaan Tuhan hari depan, syukur. Adakah tempat kita mengeluh di sini? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Karena dia secara teliti tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan baginya. Saudara-saudara, Tuhan sudah terlalu luar biasa mengajarkan kepada kita. Oh, kita saja yang aduh. Kadang-kadang kita doa makan juga pakai bahasa Ibrani lah, Yunani lah. Ya Yahweh, ya Yehova. Sudah biasa-biasa saja. Tidak
Tidak usah terlalu lagi. Tuhan menyelidiki kita punya hati ini. Nah, amin kok tidak? Apa yang terjadi? Kenapa lihat saya? Dan saudara lihat ya, ternyata Tuhan mau ajar kita meneliti bahwa Tuhan menyertai kita. Asal kita bangun hidup ini di dalam sebuah pengakuan iman. Tuhan menyertai kita. Dia menyertai. Credo, permintaan kebutuhan hari ini, pengampunan hari kemarin, minta penyertaan Tuhan masa depan, syukur. Oh, hidup kita aman dalam pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala.